kecil ini, biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita, jadi mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Sebab itulah yang Dia kerjakan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami datang saat ini Tuhan. Kami hadir di tempat ini Tuhan. Bukan karena kekuatan kami sendiri Tuhan, anak-anak muda dari sini Tuhan, tapi karena kasih setia Engkau yang penyertaan Engkau luar biasa selama 1 tahun ini Tuhan, yang membuat kami semua kuat Tuhan, yang membuat kami anak-anakmu hebat Tuhan, yang datang di tempat ini ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan segala firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, biarlah Tuhan apa yang Engkau perkatakan hari ini Tuhan itu menjadikan rema untuk anak-anak-Mu saat ini ya Bapa, supaya mereka tahu Tuhan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, guru-guru silakan duduk. Oh, semuanya duduk. Oke ya, Tante mau buka kasih ini. Ya enggak enak. Nah, shalom adik-adik. Oke, sekarang Tante Mio tes dulu dari yang cowok dulu ya. Apakah yang cowok suaranya keras? Nanti kita tes sama yang cewek. Oke ya? Oke, shalom. Shalom. Woi, 1000 orang ya. Sekarang yang cewek, jangan kalah loh ya. Yang cowok itu semangat sampai ototnya Tante Mio lihat keluar-keluar dulu ya. Oke, sekarang yang cewek ya. Shalom. Shalom. 10 orang. Ya, sekarang semuanya ya, nanti kita tes adik-adik semua sama guru-guru suaranya. Oke ya, adik-adik dulu. Shalom. Shalom. Nah, guru-guru jangan mau kalah ini ya, tante sama om guru. Shalom. Shalom. Luar biasa, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Nah, hari ini Tante Mio mau tanya, jujur ya jawabnya ya. Siapa yang bangunnya males bangun pagi karena soalnya begadang? Ayo jujur. Aduh, ngantuk lo tante. Ya, kemarin tidur malam habis bakar-bakar, habis main petasan. Kan gitu. Pagi-pagi disuruh bangun sekolah jam 7. Ayo, siapa yang jujur? Ayo, ini tahun baru ya. Ayo, jujur siapa yang ngantuk? Ya, Ibu sama Adi. Ayo. Oh, berarti ada semua.
2023 itu adalah apa? Tahun yang baru, semangat yang baru, ya, berkat yang baru. Oke, nah tema sekolah minggu hari ini apa ya deh? Sampai tahu kemarin kan guru-guru sekolah minggu sudah share ya, di mana di grup masing-masing ya. Apa temanya? Tuh sudah di spill sama Kak Devi ya. Oke, gak apa-apa. Apa temanya adik-adik? Blessed Generation. Apa artinya? Ya udah tahu kok tanya. Oh iya, di kaosnya juga Tante itu mengingatkan. Kalian dapat kaos ya yang warna kuning itu ya? Apa tulisannya? Blessed Generation. Apa artinya? Apa? Apa Isa? Gak tahu. Tuh, udah. Aku lagi tahu. Oh nggak tahu ya. Siapa yang tahu ini yang besar-besar? Moses. Apa artinya blessed generation? Blessed. Generasi yang Generasi ya? Apa? Generasi yang apa? Blessed itu apa? Diberkati. Ya. Jadi blessed generation ini tampaknya jujur ya. Kalau ketengahin suka loh. Sadar tante mau guru juga. Maaf ya tante guru ya. Oke, jadi blessed generation itu adalah generasi yang diberkati. Siapa yang memberkati? Siapa yang memberkati kita semua? Tuhan Yesus. Siapa yang percaya di tahun 2023 ini menjadi generasi yang diberkati? Angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Loh, kok gini angkat tangan? Berarti kalian nggak yakin dong? Nah, gini loh ya. Jangan gini. Gini ini kayak lagu-lagu gitu. Siapa yang percaya di tahun 2023 ini menjadi generasi yang diberkati? Angkat tangan. Puji Tuhan ya. Nah, kita baca semua ayatnya dari Mazmur 127 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Kita tolong Kak Devi. Nah, Mazmur 127 ayat 4 sampai 5. Wah, kelihatan ya. Sekarang dibaca bersama-sama ya, supaya apa? Teringat ya di dalam hati adik-adik semua, di dalam hati kita semua guru-guru sekolah minggu juga. Yuk ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 127 ayat 4 sampai 5. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, waduh, apa hubungannya ya tante? Generasi yang diberkati sama gambar apa itu kira-kira itu? Tante Mio kasih gambar apa di situ? Kalau kalian tahu, panah, ya. Next tante Debbie, Kak Debbie. Nah, kita mau lihat dulu, ya. Kenapa kok tante Mio kasih gambar panah? Sedangkan ayatnya juga ada kata-kata seperti anak panah. Nah, sekarang kita tante Mio mau tanya dulu sama Felis, bagaimana generasi yang diberkati atau bahagia itu? Menurut Felis, generasi yang diberkati atau bahagia itu yang bagaimana, Felis? Menurut Felis ya, apa? Salah nggak apa-apa. Kalau misalnya Felis diberkati, terus Felis bahagia, berarti generasi yang bagaimana itu? Generasi yang titik menurut Felis. Gak apa-apa, salah juga. Gak apa-apa, gak dinilai dong. Apa? Ada sukacita, oke ya. Jadi diberkati, bahagia, pasti sukacita. Oke, satu lagi cowok. Sebelahnya Moses itu siapa ya, Tante Yo? Tahu, tapi nggak tahu. Siapa? Hevan. Oh, Hevan. Oke. Menurut Hevan, generasi yang diberkati atau generasi yang bahagia itu gimana? Tapi sukacita kata Felis. Kalau kata Hevan gimana? Gak usah tanya temannya, ada nilainya kok. Ada yang
kasih sayang. Nah, semua itu bisa terbentuk. Semuanya itu bisa terbentuk apabila, generasi yang diberkati atau bahagia itu apabila kita seperti anak panah di tangan seorang pahlawan. Kalau adik-adik merasa sukacita, ya, adik-adik merasa memiliki kasih sayang, mengasihi satu dengan yang lain. Itu apa? Kalau adik-adik berada di tangan seorang yang tepat. Ya. Adik-adik percaya di tahun 2023 ini, adik-adik semua, kita semuanya itu diibaratkan seperti anak panah. Anak panah itu yang pernah itu loh ya. Ya tahu ya, kalau kalian main panahan ya, atau kalian gak usah panah lah, yang main fil. Ya, tahu ya. Itu anak panahnya namanya. Tahu Kak Dedi bisa di next lagi, ada gambarnya. Nah, ya, kalian tahu ya kalau main panahan atau olahraga panah atau berburu lah, minimal harus kena kemana kalau berburu? Kesasaran toh. Nah, kalau itu juga kira-kira itu sasarannya yang warna apa kira-kira? Kuning ya, kuning. Nah, kalau saya adik-adik mau kemana? Dilihat yang kuning pasti itu dipaskan ya, dilihat, ditarik dulu, dilihat dulu, ditarik, dipaskan lalu dilepas. Itu kira-kira melesatnya pas di kuning atau di biru atau bahkan nggak tepat di dalam kotak. Nah, bergantung siapa biasanya? Bergantungnya yang memanah. Seperti kita semua, ya adik-adik, guru-guru sekolah minggu dan saya. Ya, kalau kita menjadi generasi yang ingin mendapat sukacita, yang diberkati, yang saling mengasihi, berarti kita berada di mana? Di tangan pahlawan atau yang memanah itu yang tepat. Ya, next Kak Debbie bisa dilihat. Nah, sekarang Tante Mio mau jelaskan sedikit dulu ya. Kalau adik-adik tahu panah itu gunanya buat apa? Next Kak Debbie. Aduh, kecil sekali ya ampun. Oke, nah kalau adik-adik tahu busur ya, panahnya tadi sudah Tante Mio jelaskan sedikit ya. Jadi kalau panah adik-adik tahu itu biasanya tadi digunakan untuk apa? Berburu. Apalagi? Membunuh orang. Loh, ya jangan. Waduh, ini ya guru sekolah minggu tolong ya. Loh, gini adik-adik dengarkan ya. Kalau dulu di zaman perang, nggak apa-apa, mungkin adiknya di zaman perang ya. Kalau dulu sekali orang-orang itu nggak pakai tembak, nggak pakai senapan, tapi pakai panah untuk membasmi musuh. Ya, tapi bukan membunuh orang adik-adik. Untuk membasmi musuh mereka, misalnya negara mereka diserang, nggak ada tembak kan? Ya, apa yang ada? Panah, jadi panah. Supaya apa musuhnya? Mati. Ya, nah, tapi kita tahu ya, kenapa kita semua ini diibaratkan anak panah? Ya, karena apa? Anak panah ini, kalau misalnya digunakan seseorang untuk melawan musuh, kena musuhnya mati. Lalu berburu, kena misalnya bisa. Ya, nah itu kalau kena, misalnya kita berburu binatang, terus kena, kalau pas mati. Tapi kalau kena ya hewannya pergi. Ya, nah makanya kita lihat dulu siapa yang melesatkan ya, siapa yang melesatkan kita nanti. Apakah kita berada di tangan yang tepat atau kita sudah berada di tangan tepat, tapi waktu dilesatkan itu malah berbelok ke arah yang lain. Ya, apakah kita di tahun 2023 ini, apakah kita semua akan menjadi generasi yang diberkati? Bergantung kepada siapa yang melesatkan kita nanti, dan apakah pada saat kita dilesatkan oleh orang yang tepat itu, apakah kita tepat ke sasaran atau malah belok ke kanan ke kiri. Next Kak Debbie. Next. Nah, tadi ya Tante Mio sudah jelaskan ya. Next aja Kak Debbie. Nah, kenapa kok kita itu disebut anak panah? Karena setiap dari kita itu diciptakan berkualitas, ya, bertalenta, berkualitas, ya, layaknya anak panah yang siap dilesatkan tepat pada sasaran. Siapa yang di sini pernah berpikir gini, waduh,
aku ini diciptakan kayaknya nggak ada apa-apanya deh. Siapa yang pernah kayak gitu? Pernah menganggap dirinya itu kayak apa ya? Aku ini diciptakan kok beban keluarga kan? Siapa yang pernah berpikiran kayak gitu? Ayo, loh, ya jangan, ya kita semua diciptakan Tuhan itu berkualitas loh, jangan salah. Kita diciptakan Tuhan ini tidak ecek-ecek. Ya, lo nggak ecek, bener ya kaleng-kaleng. Kita itu sudah disiapkan semua sama Tuhan ini jadi generasi yang berkualitas. Tinggal dilihat kualitasnya. Ya, kualitasnya itu top atau kalau kita pakai barang pakai sedikit sudah brodol. Nah, kita lihat dulu, ya kan? Nah, yang mana kita masuk golongan yang mana? Jadi mau masuk golongan yang mana? Ya, kita bagian anak mana yang mana? Yang tepat sasaran atau yang meleset? Nah, next Kak Devi. Nah, stop dulu Kak Devi. Nah, sebelum tadi Tante Mio menjelaskan tadi kita kira-kira itu kita mau meleset atau tepat sasaran, kita lihat dulu siapa yang melesatkan kita. Ya, apakah orang yang tepat atau bukan? Kira-kira siapa yang melesatkan kita nantinya? Pahlawan itu siapa jadi kira-kira? Hah? Kok ragu-ragu jawabannya? Apa? Berarti tahu? Siapa kira-kira? Kita ini anak panah, ibaratnya dari semua kita ini anak panah. Yang melesatkan ini siapa dari? Hah? Yang melesatkan ini kita siapa? Siapa? Diri kita sendiri? Ya, mungkin. Terus siapa lagi? Yang cewek Sari ya? Siapa Sari? Kira-kira kalau kamu jadi anak panah, siapa yang melesatkan kamu? Tuhan. Ya, jadi Tuhan. Oke, depannya sebelahnya ini tadi apa siapa? Pakai baju kotak-kotak. Hendrik. Ya, siapa kira-kira yang melesatkan dirimu nanti? Orang tua. Oke, ya. Oke. Gak apa-apa jawab aja. Adriel. Kira-kira yang melesatkan Adriel nanti siapa? Tepat sasaran atau enggak? Oh, meleset atau tepat sasaran? Siapa kira-kira? Siapa? Hah? Orang tua. Oke, kita lihat dulu. Kak Debbie, bisa di next. Oke ya. Nah, kalau misalnya orang tua, ya, orang tua kita, ya, orang tua kita ini tangan kepanjangan Tuhan. Mungkin Tuhan bisa memakai orang tua kita, ya, untuk melesatkan kita ke tempat sasaran. Tapi lihat lagi, orang tua kalian sudah melesatkan jeder. Tapi kalau kalian sudah dilesatkan, kalian seenaknya sendiri bisa meleset ke sana sini. Dan jadinya apa? Keluar kan dari sasaran itu tadi. Ya, oke. Ada yang bilang Tuhan. Ya, Tuhan dalam pribadi kita semua. Ya, kita meyakini mungkin orang tua. Ya, tapi nggak menyalahkan orang tua. Orang tua adalah kepanjangan tangan Tuhan. Ya, mau membawa kita kemana? Tapi kita lihat sesungguhnya bahwa Tuhan sendiri, ya, yang berjanji di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan sebagai pahlawan yang menjadikan kita anak-anaknya menjadi pribadi yang berkualitas dan diharapkan dapat melesat jauh. Tante Mio garis bawahi di situ dan tepat mencapai sasaran. Nah, tapi ada syaratnya, ya, ada syaratnya. Yang pertama, kalian sebagai anak-anak panah, yang pertama harus siap dalam tabung Allah menurut pada rencana Tuhan. Kalian sudah siap ditabung. Kalian kalau anak panah ya, ditaruh di mana? Ditabung ya. Itu untuk menyimpan panahnya. Ditabung. Kalian harus siap. Kalau kalian mau dilesatkan di tahun 2023, adik-adik semua mau diberkati Tuhan, mau mendapatkan sukacita dari Tuhan, mau mendapatkan kasih dari Tuhan. Ya, adik-adik harus siap di dalam tabung. Kalau adik-adik nggak siap dalam tabung, nggak ada panahnya. Ya, berarti kalian nggak mau. Oke ya, intinya kalian harus siap di dalam tabung Allah. Lalu yang kedua, mau ditarik mundur untuk terlebih dahulu memperbaiki diri kita masing-masing. Kalian tahu cara memanah gimana, Isa? Tunjukin, sini maju yuk. Loh, maju, peragain cara memanah gimana? Ayo Isa, ayo, sini, ayo gak apa-apa.
Ya susunya satu kan beda, mix itu, mix itu nggak boleh sama.